Selamat sore Bapak Ibu Mitra Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat bergabung kembali pada webinar mingguan Weekly Star Chart yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih CFTI selaku Senior Technical Analyst PT Samuel Sekuritas Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa acara ini kami adakan rutin setiap minggu, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk dapat berinteraksi langsung dengan Bapak Al-Fatih untuk membahas saham-saham pilihan Bapak Ibu sekalian. Untuk melakukan pendaftaran bagi non-nasabah dapat dilakukan melalui announcement Instagram kami di @samuelsekuritas_indonesia. Sedangkan para nasabah dapat melakukan pendaftaran melalui email maupun WhatsApp broadcast. Acara seperti biasa akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, kita akan menjawab saham-saham yang diajukan pada saat mengisi angket pendaftaran, lalu dilanjutkan dengan polling, lalu dilanjutkan dengan menjawab Q&A. Untuk ini Bapak Ibu dapat langsung menuliskan pertanyaan Bapak Ibu sekalian di kolom Q&A. Kami informasikan juga demi kenyamanan Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar ini, pastikan Bapak dan Ibu ada dalam tempat yang nyaman dan memiliki koneksi internet yang baik agar webinar ini dapat Bapak Ibu ikuti dengan lancar selama berlangsung. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai Weekly Star Chart dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, CFTI. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Saya ingin share sedikit ya tentang bagaimana membuka Star Chart ya. Ini tampilannya udah di Excel, di Star, udah ya. Oke, baik. Jadi kalau kita kalau kita membuka aplikasi Star kita, maka untuk mendapatkan aplikasi Star, maka chart ya dalam Star, maka kita bisa memulai mengklik dengan mengklik pertama F12 ya di keyboard kita ya di sini atau di icon ya yang ada di Star. Kemudian bisa juga dengan klik chart and tool, kemudian TA chart, maka muncullah chart kita gitu ya. Nah ini chart kita. Oke. Nah, kita pada pertemuan kali ini ada sekitar 77 saham ya, jenis saham yang ditanyakan, dan yang paling banyak ditanyakan untuk acara hari ini yaitu di BNI ya, BRI, Bank BRI. Oke. Bank BRI ada 20 peserta yang menanyakan Bank BRI. Oke, kita mulai aja Bank BRI. Tapi sebelum itu mungkin saya juga ingin sharing tentang pivot ya. Jadi kita punya Excel. Kita punya Excel dalam bentuk terhubung ya dengan Star kita ya. Jadi kalau misalnya Anda membuka Star Excel Anda dan kemudian cari apakah sudah ada Starnya atau belum ya. Nah, kalau sudah ada Starnya berarti Anda sudah terhubung dengan Star ya. Jadi Excel Anda sudah terhubung dengan Star. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menarik data-data dari market ke dalam Excel Anda gitu ya. Nah, jadi kalau Anda belum punya, maka di Start Chart and Tools ini di download ya, Star Excel Add-in. Kemudian setelah di download, kemudian Anda jalankan ya, dan kemudian ikuti cara mendownloadnya ya dengan next seperti biasa ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga, jadi kalau misalnya Anda sudah save dan sudah terhubung dengan Star, sudah ada ya. Nah ini kita klik, ini ada dua pilihan yaitu reset setting dan get data ya. Kalau reset setting itu di sheet setting itu kita akan dapat ini ada sekitar 57 data yang bisa kita ambil dari market ya. Mulai dari kode saham tentunya ya, harga terakhir, harga pembukaan, perubahannya dan seterusnya, termasuk di sini high low-nya, termasuk volume transaksi, value transaksi, frekuensi. Kemudian ada bid offer ya, Anda bisa lihat langsung bid offer di Excel Anda. Kemudian juga foreign net buy sell value ya.
Dan kemudian juga termasuk sini trade Anda ya, Anda beli apa, sell apa hari ini, dan juga free float dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Anda sudah setting ya, jadi misalnya kode itu ada di kolom A, last itu ada kolom C, open ada di kolom D, maka jangan di reset lagi ya, karena kalau di reset ini masuk ke default ya, maka ini akan kembali ke seperti yang diatur di awal ya, jadi akan berubah sama sekali ya. Nah ini kalau misalnya Anda sudah setting seperti ini, maka data Anda bisa lihat seperti ini ya. Jadi ini kodenya, kemudian ini trade date, ini kan sesuai ya, di kolom A apa, kolom B apa, kolom C apa, dan seterusnya ya. Jadi ini urutannya ini sesuai dengan yang kita pasang di setting ya. Nah kemudian ini data saya tanggal 4 ya. Ini semua masih data tanggal 4, akan berubah kalau saya get data ya. Nah ini get data, nah ini sekarang udah tanggal 14 ya, BRI semuanya, AAD-nya belum ya. Nah ini angka-angkanya sudah harga-harga data-data hari ini ya. Sorry, ini tanggal 18 ya, tadi belum semua, baru 14. Oke, ini tanggal 18 ya, jadi semua udah terdata berubah dengan data hari ini ya. Jadi ini bisa data market ya, open, high, low, close dan lain sebagainya, kemudian juga transaksi yang kita lakukan hari ini ya. Kebetulan saya hari ini tidak lakukan transaksi. Kemudian ini kita tahu AALI itu net sell ya, asing sebanyak 28 miliar dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa memasukkan formula-formula berdasarkan data market yang ada untuk mendapatkan rumusan pivot point misalnya ya, dan pivot point ini sesuai dengan saham yang Anda miliki. Ya, misalkan Anda mau pasang sini saham tower. Anda saham tower ya, maka ini nanti berubah. Nah, ini udah berubah ya. Tadi kan tadinya adalah AALI tadi ya. AALI. Sorry. Jadi ketika ini tadi AALI, maka dia harganya kan di angka 10 ribuan tadi ya. Oke, ini agak lambat ya. Kalau tadi cepat ya, karena jaringannya tergantung jaringan juga gitu ya. Ini kalau ahli 10 ribuan ya, tapi kalau misalnya tower itu sekitar angka 1000-an. Tadi sudah kita lihat ya, dia angka 1000-an. Nah, angka 1000-an ya. Jadi ini Anda dapatkan langsung pivot point-nya. Dan beberapa nasabah institusi kita menggunakan ini untuk mengelola portofolio dia gitu ya, dengan data-data dari market dia dapat langsung, nggak usah ngitung secara manual atau bagaimana, karena ini datanya juga nge-link kan dengan market, jadi setiap saat sesuai dengan market dia bisa tahu saham apa yang dia harus jual, saham apa yang dia harus beli ya untuk portofolio mereka gitu ya. Nah jadi ini keunggulan adanya Excel yang link ke STAR kita. Oke, kemudian kita masuk ya. Pertama mungkin kita lihat IHSG dulu ya. IHSG kita ini saya coba saya akan coba menghapus dulu indikator-indikatornya ya, supaya chart kita dapat chart yang lebih besar ya. Oke, begini saja. Nah ini kita coba perbesar. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya kita buat garis, sorry. Ini ya. Nah, Anda lihat bagaimana IHSG turun ya beberapa hari lalu di daerah support, rebound kembali, tapi ternyata tertahan oleh resistance yang ada ini ya, dan kemudian terkoreksi lagi. Di sini ada gap ya, tertahan, ada yang berusaha membeli di gap ya. Jadi indeks kita masih tertahan gap ini gitu ya. Nah, jadi range-nya sekarang semakin tipis ya, indeks kita range-nya antara 5.000 sampai dengan sekitar 5.200 ya, itu range-nya ya. Tapi kalau dia tembus 5.000 maka dia akan kembali ke arah 4.800 ya. Oke. Nah, kita masuk pertanyaan pertama yaitu BRI ya. Ini saya save dulu ya kalau supaya kita bisa pakai lagi minggu-minggu yang akan datang. Oke, save. Oke. Nah, sekarang kita coba BRI. Ya.
Nah, BRI dia mencoba menembus resistance yang ada di 3.400, gagal lagi, turun lagi ya. Jadi sekarang range-nya antara 3.000 sampai dengan 3.350 atau 3.400 ya range-nya gitu ya. Kalau kita ambil paralelnya di sini ya. Ini untuk paralel kita klik yang ini ya, copy di sini. Nah, kemudian kita atur ya. Ya, nah ini area-area support di sekitar 3.000 dan resistance itu ada di sekitar 3.350-an sampai dengan 3.400 ya. Kita coba dengan alat bantu indikator ya, kita coba tambah misalnya MACD ya, kita draw, kemudian kita tambah lagi dengan katakanlah stokastik ya, kita draw. Nah, jadi kita lihat ya bahwa MACD-nya masih di atas titik 0, ini masih oke, dan ketika BRI membentuk new high, indikatornya juga membentuk new high ya, masih oke ya. Hanya memang agak melemah, momentumnya rebound tapi agak melemah. Ini bagus sih karena volumenya tinggi ketika di bottom ya, jadi ini benar-benar ada yang menahan ya, tapi kemudian volumenya hilang ya, itu tuh sentimen market ya, jadinya sedikit tertahan ya BRI. Oke, jadi masih konsolidasi di sana. Kemudian BCA. BCA ya resistance kuat, batas ini. Nah, ini ya saya coba memperpanjang ya. Ini daerah 30.000 ya, daerah 30.000 sempat mencoba naik lagi, gagal lagi, turun lagi. Nah, jadi support terdekat sekarang itu ada di sekitar ini ya, lebih kurang ya. Nah, saya kasih titik-titik. Oke ya, jadi di sekitar 27.300 sampai dengan 27.200 ya di sini. 26.700 sampai dengan 27.128, 125 ya, di sana 150 gitu ya. Jadi ini support terdekat masih cenderung turun ya. Relatively sih memang di level support ini cukup kuat ya. Tapi juga untuk naik di atas 30.000 nggak terlalu mudah ya. Jadi masih dalam batas-batas range ini ya. Nah, ini juga kita bisa melihatnya bagaimana ketika BCA membentuk new high, ini MACD-nya gagal membentuk new high, begitu juga di stokastiknya. Jadi itu pertanda bahwa kenaikannya ini tidak didukung oleh indikator ya. Jadi ini hati-hati ya pada saat itu ya. Tapi oke lah. Ya, pada saat ini dia cenderung turun ya, seperti itu. Ini saya coba save dulu. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya ada di BNI. Ya. BNI kita lihat channelnya masih berfungsi. Ya, kita save dulu. Ya, jadi harganya dekat-dekat support ya, supportnya kan di sekitar 4450 ya, di sini di sekitar 4450, resistance-nya di sekitar 5.200 sampai dengan 6.000 ya, jadi di sana. Ini saya ketik dulu 5.200. Oke ya, jadi di sini dia ada resistance di 5.200 ya. Jadi supportnya ada di 4450, resistance di 5.200 sampai dengan 6.000 ya, lebih kurang. Kalau sampai dia turun di bawah 4450 berarti trennya mulai berubah jadi tren turun ya, jadi hati-hati gitu ya. Oke. Jadi ini masih ada kesempatan ya untuk beli. Tapi kita coba lihat dengan net buy sell summary gitu ya, net buy sell summary ya untuk BNI. Ini transaksi hari ini saya coba lihat net value-nya seperti apa. Nah, ini kita lihat bahwa pembelinya itu relatively
tidak segigih, tidak sekuat dari penjualnya ya. Ini kan jualnya 24 miliar, 20 miliar, 21 miliar, 10 miliar tuh ya. Ini CIMB, ini UBS, ini JP Morgan, dan ini Macquarie ya. Jadi agak kuat ya yang jual. Nah kalau kita lihat ini penjualan sudah terjadi sekitar 4 hari, atau kalau dilihat dari harga yang hampir sama terakhir itu dari 5 hari yang lalu ya. Jadi kita coba lihat 5 hari yang lalu seperti apa. Oke, 5 hari yang lalu tanggal 14 kita lihat seperti apa. Nah ini memang tekanan jualnya memang masih besar ya, gitu ya. Jadi kenaikan hari ini, coba kita lihat hari ini ya, relatif memang sedikit lebih seimbang ya dibandingkan yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi memang udah mulai hijau, ada hijau. Nah ini kita lihat dulu ya, maksudnya ini ada opportunity dengan support di 4450, resistance-nya di 6000 ya, itu optimis. Moderatnya di sekitar 5200-an ya, lebih kurang ya, 5150, 5200. Ini ada opportunity gitu ya, tapi siap dengan risiko yang ada. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah BNI. Kemudian Telkom ya. Ini Telkom yang bertanya ada 10 orang ya. Kalau tadi BRI itu yang nanya tadi ada 20 penanya, BCA 12 penanya, BNI 10 penanya, Telkom ada 10 penanya. Oke, kita coba lihat Telkom. Oke, ya kita lihat Telkom. Coba kita perbesar seperti apa. Ya, hari ini dia naik ya 2,5%, oke 2,4 ya, dan sedang menguji resistance harga tertinggi yang terakhir yang terdekat ya di sekitar 2890 ya, 2890 ya sedang menguji kan. Itu harga tertinggi yang lalu, dan kalau kemudian dia harus juga menguji sekitar 2950-an. Dan yang terakhir di sekitar 3050 ya. Jadi kalau level-level ini tertembus, maka tren turun yang terjadi sejak awal Mei itu akan berubah menjadi tren naik ya. Jadi ini ada opportunity sedang naik. Kita lihat juga kenaikannya didukung oleh volume yang semakin naik ya. Dan kalau kita coba lihat dengan net buy sell-nya ya untuk Telkom, untuk hari ini ya kelihatan masih ada peperangan ya, tapi yang beli sedikit lebih baik ya. Macquarie, Citigroup, CIMB, UBS, ini GP, CLSC, Mirae, Maybank ya. Kalau Mirae dan Maybank itu meskipun asing, nasabahnya kebanyakan juga banyak yang retailnya juga gitu ya. Oke. Kalau kita lihat untuk Telkom ini ya, ini kan sempat konsolidasi 5 hari terakhir ya, kita lihat ya 5 hari seperti apa. Oke. Nah, kita lihat 5 hari terakhir. Nah, ini nih Macquarie ini beli banyak ini di sini ya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, luar biasa. Relatively dia yang paling gigih ya ini gitu ya. Jadi bisa kita jadi patokan. Kalau kemudian besok-besok itu Macquarie nggak beli lagi atau malah dia mulai jualan, hati-hati gitu ya. Oke, ini Telkom. Kemudian BRIS, BRI Syariah. Nah ini menarik juga ya, karena chartnya sedemikian. Saya coba lihat data katakanlah 3 tahun terakhir. Nah kalau 3 tahun terakhir ini kita sudah sempat bikin Fibonacci-nya. Ini pernah waktu itu ada yang nanyakan dan kita sudah mencoba membuat Fibonacci-nya ya. Jadi dia sempat tertingginya di 1025, kemudian koreksi pas di angka 811 ya, lebih kurang ya 811. Ini Fibonacci juga, dan kemudian naik lagi sampai ke 960-an. Ini Fibonacci juga ya. Jadi dia konsolidasi di sana ya. Tapi kalau kita melihat pergerakannya, ini kan puncaknya terjadi koreksi dan kemudian ada rebound lagi, tapi
terjadi puncak yang berikutnya ini masih kalah dibandingkan puncak kedua ya. Jadi ini mulai ada sentimen yang lebih lemah ya. Jadi kalau tren naik itu harusnya puncaknya ini lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Tapi kalau gagal berarti kekuatan buying-nya itu nggak sekuat tekanan jual ya. Nah sekarang ini hijau ya, sempat naik, oke, bagus. Tapi hati-hati kalau sampai dia turun di bawah 790 ya, karena itu berarti terbentuk pola lower high dan lower low ya. Jadi itu mengkonfirmasi tren turun ya. Nah itu kita lihat juga MACD-nya juga cenderung turun. Oke, di stokastiknya ada sedikit oversold ya, jadi kemungkinan adanya rebound itu terlihat, tapi kita lihat kekuatan reboundnya sebesar apa gitu ya. Nah kalau kita coba tarik garis trennya dari bottom ini dan bottom ini, ya jadi daerah-daerah supportnya itu kira-kira di harga terendah sebelumnya ya, di sekitar 790 sampai dengan 750 ya, di sana menjadi opportunity untuk beli, tapi juga di sana level kritikal, karena kalau turun di bawah itu berarti menjadi tren turun yang kuat gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu saja. Sekarang kita masih ada 5 menit ya sebelum angket kan. Oke ya, BRI Syariah. Nah sekarang Indofood. Indofood ada 8 orang yang menanyakan ya. Oke, kita coba lihat, ini sempat ada support penting di sini ya. Resistance tadinya kemudian berubah menjadi support. Kemudian kita juga lihat di level sini ya. Oke, saya ganti dengan titik-titik supaya nggak terlalu ini. Oke, kemudian saya coba tarik garis support di sini. Oke, saya bikin paralel untuk membuat channel. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Jadi kalau kita melihat bahwa dari pola sebelumnya ini ada, kita bisa cari target kira-kira ya. Oke, kita cari paralelnya, kita taruh sini. Nah, jadi target kenaikannya itu kira-kira potensi kenaikannya itu dia bisa sampai dengan 8250 ya. Tapi pada saat ini dia bergerak dalam uptrend channel ya, masih dalam pola uptrend channel. Supportnya ada di sekitar 7000 ya, resistance-nya ada di sekitar 8200 ya. MACD-nya masih di atas positif, tapi memang sedang melemah ya. Ini kan mulai konsolidasi dan sayangnya ini stokastiknya masih di 60 ya, jadi masih ada ruang untuk dia turun menjadi oversold gitu ya. Jadi lebih baik sih Indofood ini kita trading aja, kalau sampai di 7100 itu akan jauh lebih baik gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan aja dulu pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan masuk di QA, nanti kita akan bahas ya pada kesempatan setelah ini ya. Jadi saya akan coba lanjutkan ya, atau mau angket dulu ya, 5 menit lagi angket ya. Oke. Nah, jadi ya teman-teman saya ada di sebelah kanan saya kalau kelihatan kameranya, kalau enggak. Ya, oke. Ya, tadi udah Indofood ya, saya sebaiknya save ya supaya nanti bisa dilihat lagi. Ya, oke. Kemudian Ali. Nah, Ali. Oke, ya, jadi ini sudah pernah kita bahas dan kelihatannya trennya naik ya. Oke, kita coba edit ya. Ini karena sudah agak sedikit bergeraknya agak sedikit ini. Oke, yang ini. Ya, saya lupa kalau menghapus nggak usah seluruhnya ya. Oke. Ini kemudian saya copy. Nah, kemudian
kemudian saya coba lihat harga-harga sebelumnya. Dan berikutnya di sini. Oke, saya coba save ya. Oke, kita perbesar. Oke, jadi dari pola market action-nya itu terlihat bahwa kemarin-kemarin ini ketika dari bond dari angka 9.500 ya, dia mencoba rebound tapi gagal untuk membentuk harga tertinggi lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu ya. Bahkan ketika ini harga tertinggi ya, kalau kita lihat ini kan ini puncak, ini ada puncak dan kemudian ini membentuk puncak yang kedua. Kita lihat dari MACD-nya malah justru agak melemah ya. Jadi ini new high-nya itu agak-agak lemah gitu ya, hati-hati. Oke, nah kemudian ada tekanan jual yang besar, ya ini mungkin karena ini momentumnya ya sudah mulai berkurang. Nah, kemana dia kalau berlanjut turunnya, nah ini mungkin kita bisa lihat harga terendah sebelumnya itu ada di sekitar 9350-an ya. Dan kemudian kita coba lihat apakah ada support berikutnya. Ya, saya melihat di sini support berikutnya ya di sekitar 8.700 ya. Jadi sekarang ini AALI sudah mulai konsolidasi melemah ya, konsolidasi melemah. Terakhir tadi tutup di 1075, ada kemungkinan melemah ke arah 9.400, bahkan kalau masih juga berlanjut bisa ke arah 8750 ya. Kalaupun rebound, kita mungkin akan lihat akan tertahan ya sekitar 11.000 ya. Kecuali kalau dia bisa naik di atas 11.000, berarti tren naiknya itu berlanjut ya, mulai lagi gitu ya. Tapi saat ini dia resistance-nya ada di sekitar 11.000 ya, sedangkan potensi kemungkinan pelemahannya itu bisa ke arah 9.400 sampai dengan 8.700 ya. Itu ahli ya. Oke, saya save dulu. Kemudian mungkin udah waktunya untuk angket ya. Baik. Jadi kita sudah sampai jam 4, waktunya kita angket. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi angket yang akan kami share sekarang. Ya. Jadi ini adalah saham-saham yang leading dan yang lagging ya. Jadi saham-saham yang mendorong indeks naik dan yang mendorong indeks turun. Ini ada 5 terkuat dan 5 terlemah. Nah, dipilih yang mana yang mau kita bahas ya. Silahkan. Silahkan diklik ya. Ya, masih ada waktu 25 detik lagi. Jangan sampai ketinggalan. Dipilih. Ya, 30 detik lagi. 20 detik lagi ya, sorry. Oke, 10 detik lagi. Oke, baik ya. Sudah selesai. Oke, kita lihat. Dari 10 saham terbaik dan terburuk hari ini, itu kita bisa melihat bahwa yang ingin menanyakan itu yang terbanyak adalah Telkom ya, Telkom. Telkom tadi kita sudah komen ya bahwa dia sedang tren turun tapi sedang mencoba ya rebound dan level-levelnya itu tadi di sekitar 3.000, 3.100 ya. Itu level-level yang dia harus lampaui sebelum mengubah tren turun yang terjadi dari awal April ya. Awal April kan turun terus. Nah, ini sedang mencoba mengubah tren ini menjadi tren naik ya. Itu dia.
Telkom, kemudian berikutnya Cepin ya, Cepin. Cepin kita belum sempat bahas tadi, jadi ini baru kita bahas. Oke. Ya, saya coba dulu membuat garis-garis trennya. Oke. Saya coba bikin paralelnya. Sorry. Oke. Ya, jadi ini ya kita save dulu. Ya, jadi kalau kita lihat dari bulan November dia trennya turun, ya, dan sekarang dia konsolidasi sejak bulan Juni, ya, dia konsolidasi antara 5.200 sampai dengan 6.500, ya. Nah, ini tergantung apakah dia berhasil menembus 6.300 atau 6.400 atau tidak, ya, 6.000, sorry, sekitar 6.500, ya. Kalau kemudian 6.500 ini berhasil tembus, kita coba lihat. Nah, potensi kenaikan selanjutnya itu ada di sekitar ini, ya. Jadi di sekitar 3.700, ya. Sorry. Jadi dia sekarang konsolidasi antara 5.200 sampai dengan 6.500. Kalau berhasil tembus 6.500, maka target kenaikannya bisa ke arah 7.300, ya. Jadi ini untuk Cepin, ya. Jadi dia sekarang konsolidasi resistennya cukup kuat nih, ya, untuk dia bisa tembus atau tidak. Dan MACD-nya juga pelan-pelan turun, ya, karena konsolidasinya kurang mendukung, ya. Dan ini juga sudah mendekati daerah oversold, jadi memang ini agak hati-hati apakah dia mampu atau tidak, ya. Dan kalau kita coba lihat dengan apa namanya, pembeli yang ada terakhir itu seperti apa order flow-nya. Ini 5 hari terakhir itu cukup kuat, ya, yang beli, ya. Tapi gimana dengan terakhir hari ini? Sorry, 5 hari terakhir seperti apa? Coba. Oke, ya, 5 hari terakhir nih 62 bio dibeli, ya, yang jual cuma 21 bio, yang top sellersnya, ya. Yang hari ini kita lihat, nah ini buyersnya lumayan kuat, ya. Ada CIMB, JP Morgan, Morgan Stanley, yang jualan UBS, Credit Suisse sama Mirai, ya. Jadi tapi power buying-nya oke, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kalau kita lihat dari sini ada kemungkinan dia berlanjut gitu, ya. Tetapi mungkin tidak mudah juga berlanjut karena memang daerah-daerah overbought, ya. Oke. Kita lihat di sisi selanjutnya. Oke. Kemudian angket berikutnya BCA, tadi kita juga udah bahas BCA, ya. Jadi range-nya adalah antara 7.200 sampai dengan 30.000, ya, di sana. Kemudian setelah BCA, Astra International. Astra International kita belum bahas, ya. Nah, ini kita coba besar tampilannya. Ya, ini hampir sama seperti IHSG, ya. Dia bergerak dalam pola up channel, naik, kemudian dia tembus, tapi kemudian rebound dari harga terendah sebelumnya, ya, sebagai support. Tapi sekarang dia konsolidasi belum berhasil menembus level 5.100, ya, 5.075 gitu, ya. Supportnya di 4.400 lebih kurang gitu, ya. 4.350, ya, 4.350. Ya, MACD-nya udah mulai di 0, ini sempat rebound, ya, stokastiknya, tapi belum cukup kuat, ya. Kalau saya lihat sih risiko dia untuk
turun lebih besar ya daripada untuk naik ya. Tapi memang kalau dia berhasil tembus 5.100 sih oke, bisa kembali ke sekitar 5.500, 5.600 ya untuk Astra International. Oke, kemudian Mandiri, habis Astra itu BRPT. BRPT, nah ini kita udah pernah bahas beberapa waktu yang lalu, ya trennya turun dengan support dari harga-harga terendah sebelumnya, ya ini tertahan supportnya di sekitar 710, ya. Kalau 710 kemudian tembus, ini bisa menuju ke arah 630, ya. MACD-nya juga udah di bawah 0 ya, dan stokastiknya juga semakin turun ya, seperti itu. Ya mungkin yang menarik adalah bahwa bottomnya ini kan membentuk new low ya, tapi di sini justru tidak ya. Jadi ini mungkin ada opportunity sini, tapi risikonya ini kalau sampai tembus 720 dia bisa berlanjut ke arah 620 ya. Itu untuk ke BRPT ya. Kemudian dua lagi ya, ini untuk BRPT dua lagi ya. Jadi habis ini INTP dan kemudian Unilever. Oke. INTP trennya turun ya, sayang sekali. Ya, sempat ada rebound ini stokastiknya ya, ada rebound tapi masih belum berhasil sih tembus resistance yang ada gitu ya. Ini kan resistance-nya di sekitar 11.000, 12.000 lah lebih kurang ya di sini, 12.000. Jadi dia belum berhasil menembus ya. Sebentar lagi nih di sekitar 11.600, 12.000 ya, kalau dia tembus dia dari patternnya ini kita lihat di sini harganya, kemudian ini menjadi target ya, atau yang agak optimis itu dari sini. Jadi kalau 12.000 tembus, dia ada kemungkinan naik pertama ke arah 12.800, ini harga-harga tertinggi sebelumnya ya, jadi mungkin saya catatkan sini di 12.800 ya. Ini di 12.800 ya. Kemudian di sekitar 14.400 ya. Jadi ini target, dan ini yang 13.500 ya. Jadi 12.800 sampai dengan 13.500 ya. Ini untuk INTP ya. Jadi dia mampu nggak tembus 12.000 itu dulu ya. Kalau dia tembus maka ada potensi kenaikan ke arah 12.800 sampai dengan 13.500 untuk jangka pendek menengah gitu ya. Oke, pertanyaan di angket berikutnya habis INTP adalah Unilever. Oh, ini saya save dulu ya, saya belum save. INTP tadi ya hilang deh. Oke, Unilever. Jadi ini pertanyaan jawaban terhadap angket ya yang terakhir ya. Oke, ini masih konsolidasi Unilever antara 7.800 sampai dengan 8.500. Trading aja dulu sana ya. Meskipun kalau kita lihat MACD-nya tambah lama tambah melemah ini ya. Jadi bobot dia untuk turun lebih besar. Ini juga ruangnya, ini juga mengarahnya kan ke bawah, dan ruang di bawahnya masih cukup besar ya untuk stokastiknya ya. Jadi untuk Unilever ini masih belum terlalu menarik ya. Trading aja, dan juga harus jaga resiko. Kenapa? Karena bentar ini, oke, saya mau menarik ini, nggak mau deh.
Oke, terlalu sensitif ya. Oke, baik. Jadi ini kalau saya lihat sebenarnya ini masih bagian dari tren turun ya. Tren turunnya mungkin saya kasih tebal aja ya. Kasih bold. Nah, ya jadi ini dia masih bagian dari tren turun ini gitu ya. Bagian dari tren turun. Belum menembus resistance kuatnya ya. Resistance ini terbentuk sejak sejak 2018 ya. Jadi memang kuat sekali nih. Hanya menunggu dia once-nya tembus, tapi juga kita coba lihat-lihat kondisi yang ada, apa yang bisa menyebabkan Unilever menembus resistance kuatnya ini ya, seperti itu. Oke, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tidak terlalu banyak pertanyaan ya, tapi oke. Saya coba ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa beberapa peserta yang rajin ya. Apakah ada hadir hari ini Ibu Ria ya? Ibu Ria Ekawati ya, Ria Ekawati ini sudah sampai berapa kali dia? Sorry. 5 kali. Oke. Jadi Bu Ekawati ini dia sudah lima kali hadir di acara kita. Saya nggak tahu apakah hari ini Bu Ria Ekawati hadir lagi. Kemudian Pak Johannes Salim, ya ini juga sudah 5 kali hadir di acara kita. Mungkin lebih ya, karena ada 1 hari datanya yang saya tidak ke save ya. Jadi ini 5 hari dari data yang kita sempat simpan ya. Pak Johannes Salim 5 kali, Pak Arif Rahman 5 kali, Ibu Mita Mangkuswondo 5 kali, Pak Aris Martinus 5 kali, Ari Mulyani 4 kali, Ineh 4 kali, maaf ya kalau saya salah sebut ya, Jukarli Fatma Dikusuma 4 kali, Alvin Sanusi 4 kali, Novita Utami 4 kali, Luki 4 kali, Johan Tomara 3 kali, Daulat Aritonang 3 kali, Hendra Ongko 3 kali, ya masih banyak ya yang lainnya. Oke. Baik, kita masih ada beberapa menit lagi. Pertanyaannya BCA ya, BCA bagaimana? Apakah boleh di-buy di berapa support resistance? Kita udah bahas tadi BCA ya, tapi saya coba cek lagi ya. Jadi nanti kita lihat di sekitar 27.300 ya, apakah dia bertahan dan ada rebound, dan apakah minat belinya juga cukup kuat ya, karena di sana ada support ya. Resistance-nya tadi di 30.000 ya. Kemudian EKAT. Nah, ini saham yang jarang dibahas ya, tapi oke lah. Oke, EKAT ini kalau kita lihat harga ada support yang cukup kuat ya di situ. Kemudian saya coba menarik garis resistance-nya ya, lebih kurang ya di sini. Kemudian ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini sementara support kuatnya di sekitar 11.050 ya. Resistance terdekat ada di 13.30 sampai dengan 13.70 ya. Stokastiknya sedang naik, jadi ada potensi naik ya, rebound, tapi trennya memang MACD-nya turun terus ya. Jadi ini untuk agak sulit ya untuk berharap dia bisa menembus harga tertinggi sebelumnya gitu ya. Malah ini mungkin akan menuju ke 11.50, dan bahkan kalau sampai 11.50 itu turun, dia bisa lanjut ke arah angka 1.000 ya, lebih kurang ya. Dan kalau kita lihat yang net buy sell-nya dari order flow-nya seperti apa ya, ini hari ini ya meskipun yang beli banyak ya 58, tapi secara total asing malah net sell ya 24 bio ya sini ya. Jadi hati-hati untuk EKAT ya. Jadi saya di sini tidak bicara secara fundamental ya. Oke. Look. Oke.
Ya, dia sudah menembus daerah resistance kuat, cenderungnya turun ya. Ini support terdekat di 175, resistance terdekat di 226 ya. Mungkin ada rebound tapi kayaknya nggak banyak, maksudnya tidak jangka panjang ya, di 227 atau 220 kalau bisa dijual sih udah bagus ya untuk look. Oke, pertanyaan berikutnya Pegas. Nah, Pegas kalau kita lihat dari market actionnya sih trennya turun ya, tapi kita coba lihat ya. Kita tarik garis trennya, kemudian kita coba bikin sejajarnya, ya terlihat ya bagaimana channelnya juga udah tertembus gitu ya. Jadi dia udah down channel gitu ya, down channel, dan targetnya kita bisa ukur dari ukuran channelnya ini lebih kurang sini ya. Jadi ada kemungkinan dia turun ya, dengan pertama targetnya adalah harga terendah sebelumnya ya, pasti ya di 990, tapi kalau masih berlanjut bisa ke arah 880 ya. 880 ini juga harga-harga kritikal di sini gitu ya. Jadi daerah-daerah sini ya, 880, 850 ya, jadi itu ya. Nah, dia akan menjadi naik lagi kalau dia mampu tembus di atas 1200 ya. Selama belum berhasil tembus 1200, dia kecenderungannya adalah turun ya. Oke. Kemudian setelah Pegas, DSNG. Oke. DSNG saya nggak tahu nih value transaksinya berapa ya, tapi kayaknya kecil ya. Jadi hati-hati dengan saham-saham yang value transaksinya kecil ya, kecuali kalau Anda adalah market maker gitu, karena kalau value transaksinya kecil, artinya dengan modal yang tidak terlalu besar, pergerakan harganya bisa dipengaruhi gitu ya. Oke, ini saya coba buat channelnya seperti apa. Ya, oke ya, dari MACD-nya masih ada potensi-potensi kenaikan, stochastic-nya juga masih ada ruang untuk naik ya. Resistance terdekatnya itu di harga tertinggi sebelumnya di 500 dan berikutnya ada di 520 ya. Support terdekat mungkin saya ambil yang ini. Oke, ada di sekitar 450 ya, support terdekat ya. Yang berikutnya ada di sekitar 420. Oke, jadi itu pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaannya, coba kita lihat. Tower, coba kita lihat tower. Oke. Tower. Ini yang jangka pendek ya, ada channel dia sudah melampauinya. Oke, kemudian kita coba lihat. Nah ini, jadi pada saat ini kalau saya lihat dia bergerak konsolidasi sekarang ya, konsolidasi dengan support di sekitar 960, 920 ya, resistensinya ada di sekitar 1100 dan berikutnya di 1160 sini, 1150 ya, 1160 ya. Hari ini kenaikan dengan volume yang cukup baik ya. Nah, tinggal apakah kenaikannya bisa ke arah 1100 ya. Dan kalau kita coba lihat order flow-nya untuk tower, oke, ya, ini luar biasa ya hari ini pertempurannya gitu ya. Tapi relatively asing lebih banyak jual, asing beli di top, buyersnya asing JP Morgan 700M, sedangkan UBS hanya 600M. Tapi kalau dilihat yang kedua ketiganya
Ini lebih kecil ya, lebih agresif yang jual ya, yaitu Morgan Stanley, Macquarie, RHB ya. Jadi hal ini transaksi besar ya, tapi foreign-nya masih net sell ya. Nah kalau kita lihat katakanlah seminggu terakhir, 5 hari terakhir, ya ini relatif seimbang ya, sedikit lebih besar buyers ya. Oke, jadi ini situasi dari tower ya. Kalau secara fundamentalnya mungkin ceritanya baik, tapi kelihatannya masih ada pihak-pihak yang mengambil profit. Kenapa saya bilang mengambil profit ya, karena ini kan sudah naik sejak dari harga 500 ya, sekarang udah 1000, udah 2 kali lipat ya, wajar ya kalau ada yang mengambil profit taking gitu ya. Ini untuk tower. Kemudian ada pertanyaan lagi. Laporan ekonomi Q3 semakin dekat dan potensi Indonesia masuk resesi semakin banyak diperkirakan. Seberapa besar dampak resesi terhadap pergerakan IHSG? IHSG tadi saya sudah bahas ya di awal ya. Jadi mudah-mudahan ini direkam nggak? Direkam. Jadi kira-kira nanti hari Selasa atau Rabu kita akan upload di YouTube ya. Jadi nanti coba dilihat jawaban saya tentang IHSG ya. Oke. IMAS, pertanyaan berikutnya ada IMAS. Ya IMAS ya pergerakannya biar nggak ada ya, kelihatannya biar nggak ada, tapi kalau kita perbesar, oke ya. Jadi ini IMAS sekarang kalau saya lihat ini ada up channel di sini, kita coba bikin paralelnya, ya lebih kurang seperti itu ya. Ininya juga lumayan ya stokastiknya. Jadi ini trading aja dengan support di sekitar 690, resistance di 890 sampai dengan 950. Trading aja. Oh ya, ini juga kita lihat ada ini nih, ada hambatan nih di sini ya. Jadi harga tertinggi sebelumnya sih. Jadi dia bisa nggak tembus 780 ya? Itu pertanyaan untuk IMAS, tapi ya trading aja dulu ya. Oke, kemudian masih ada pertanyaan, coba kita lihat. HMSP, ya kita masih ada waktu sekitar 8 menit ya. Oke, HMSP. Tadi, oke, sorry, saya mau memperbesar dia. Dia masih tren turun, ya wajar ya. Kenapa dia turun? Karena dia tren turun. Dan penurunannya kelihatannya masih sulit untuk menguat ke arah 1600, bahkan penurunannya bisa ke arah harga sebelumnya di 1450, bahkan mungkin kalau lihat channelnya bisa ke arah 1375 ya. Jadi belum potensinya masih belum ada di sini, hati-hati. Kenapa? Mungkin masalah cukai. Biasanya kalau rokok ya, rokok itu biasanya kalau pemerintah lagi kesulitan uang, cukai rokok yang dinaikkan karena rokok itu penghasilannya bisa stabil ya gitu ya. Oke, ESA, kalau kita lihat ini trennya turun ya, dan ini di resistance ya. Kalau kita coba bikin channelnya ya masih jauh ke bawah nih, hati-hati. Tapi kalau dalam jangka pendek ada resistance ya, jadi dia konsolidasi dengan antara range 120 sampai dengan 190 ya. Jadi 120, 150, 190 itu range-nya ya. Dengan nuansa besarnya itu masih turun. ESA ya. Oke. Kemudian mengapa saham dengan dasar PBV, PE dan ROE yang bagus tapi harganya nggak bagus? Contohnya PPRE saya stuck cukup lama. Jadi begini, kadang-kadang kalau saya bicara sama teman-teman tuh, oke, harga saham murah
ya, pilih saham yang murah, wajar dong, orang kan maunya saham yang murah, tapi jangan yang murahan. Nah gitu ya, jadi mengerti ya mungkin maksud saya ya. Saham yang murah itu dari PBV, PI-nya, ROI-nya bagus gitu ya, tapi kok apa namanya nggak naik-naik juga ya, karena ada story di balik harga itu gitu ya. Kenapa sih harganya rendah? Ya mungkin karena prospeknya kurang bagus. Misalnya PPRE, kita lihat PPRE. Ya, PPRE apa namanya? Dia akan trennya jelas ya, turun terus, dari chartnya juga kelihatan turun terus ya. Kenapa katakanlah PBV-nya bagus, kalau bagus ya harganya rendah pasti PBV-nya bagus ya. Price per earning karena ada price-nya, harganya rendah ya P-nya bagus gitu. Tapi apakah harganya turun itu menjadikan dia baik untuk dibeli? Nah itu kita harus lihat lagi ya story-nya. Misalkan earning-nya itu sebenarnya gimana sih? Apakah PI-nya bagus tuh gara-gara price yang turun terus atau earning yang naik terus? Ya itu kan beda gitu ya. Kalau earning yang naik terus maka PI-nya jadi murah, menarik, itu bagus ya. Tapi kalau enggak, dan ini kan kalau nggak salah PPRE ini kan properti ya, properti dan anak perusahaan dari PTPP ya. PTPP itu infrastruktur konstruksi. Nah sekarang apakah konstruksi lagi baik? Ini kan sekarang lagi COVID dan apa namanya konstruksi itu cenderung di prioritasnya bukan yang terbaik gitu ya, apalagi properti ya. Jadi mungkin ini dipertimbangkan juga gitu ya. Satu hal lagi adalah kadang-kadang saham itu dijual banyak oleh para big fund ya, tapi apa namanya bukan karena perusahaannya jelek ya, tapi karena memang katakanlah ada reksadana yang di withdraw ya oleh nasabah besarnya yang mau nggak mau cashnya yang disiapkan 20% itu nggak cukup, mereka harus menjual portofolionya. Jadi itu yang bisa gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, stokastik, apa bedanya stokastik 10, 5, 5 dengan 14, 3, 3. Jadi stokastik itu semakin pendek dia akan semakin volatile ya, semakin panjang dia akan jadi itu semua nanti kita lihat di harganya ya, dari puncak ke puncak Anda lihat berapa harganya, dari bottom ke bottom berapa harganya, itu siklusnya ya. Nah nanti sesuaikan stokastiknya dengan siklus itu, apakah separuhnya, apakah di katakanlah siklusnya itu 20. Jadi bottom ke bottom, top ke top itu sekitar 20. Jadi kita pakai stokastik 20 atau separuhnya yang 10 atau yang kelipatannya ya, bisa dengan 30 atau 40 gitu ya. Jadi itu kira-kira pertanyaan terakhir. Waktu kita juga sudah selesai. Jadi mungkin saya mohon maaf kalau belum bisa menjawab seluruh pertanyaan, tapi kita akan bertemu lagi minggu depan di akhir hari transaksi. Kalau nggak ada libur hari Jumat berarti kita ketemu setiap hari Jumat sore ya. Jadi jangan lupa follow Instagram Samuel Sekuritas Indonesia, di sana akan ada pengumumannya dan ada linknya, dan juga informasi-informasi lain ya, karena kita acaranya bukan hanya apa namanya weekly start chart ya, kita ada beberapa acara lagi mungkin nanti akan disampaikan, acara-acara penjelasan tentang pasar modal, dan kemudian juga analisis dari para analis kita, itu akan ada disampaikan di Instagram Samuel Sekuritas Indonesia ya. Jadi silakan follow untuk selalu update terhadap informasi-informasi dari kami ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf atas waktu yang terbatas tadi. Seperti yang sudah Bapak Al-Fatih sampaikan, tidak semua pertanyaan dapat kami jawab. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, minggu depan dapat kembali lagi bersama kami untuk mendengarkan weekly start chart oleh Bapak Al-Fatih.
Kami juga sampaikan pada tanggal 22 September kami akan ada webinar mengenal pasar modal dan pasar saham yang akan dibawakan oleh perwakilan Bursa Efek Indonesia. Dan pada tanggal 24 September, peran KSEI dalam pasar modal Indonesia. Bapak Ibu dapat mendaftar melalui link di Instagram bio kami. Jangan lupa untuk terus melihat sosial media kami, baik Instagram maupun YouTube, karena ada update. Selain ada update teknikal, kami juga ada update ekonomi. Untuk Bapak Ibu yang penasaran tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia terhadap pasar modal maupun terhadap IHSG, dapat lihat di YouTube kami. Kami akan selalu update tiap minggunya. Bapak Ibu, setelah ini jangan lupa untuk mengisi kuesioner dari kami sebagai feedback bagi kami untuk terus memperbaiki acara kami selanjutnya. Demikian acara Weekly Star Chart pada tanggal 18 September 2020. Sampai berjumpa di acara Weekly Star Chart minggu depan. Terima kasih.